ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Malam ini kita mulai di bab ke-11, yaitu tentang bab mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Jadi penuh dengan keyakinan, terus-menerus, tidak pantang menyerah dalam mujahadah. Asal katanya adalah jahada. Orang sering menyebutnya adalah jihad. Nah, nanti ini apa hubungannya mujahadah dengan jihad? Nanti ada pengertian yang lebih dalam lagi tentang jihad. Al-Quranul Karim menyebutkan kata jihad ini sering sekali. Salah satu di antaranya adalah di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Qala Allah Ta'ala, qala telah berfirman. Siapa yang berfirman? Allah Ta'ala. Walladzina dan orang-orang jahadu yang berjihad fina untuk mendapatkan lanahdiyannahum mencari keridaan aku, yaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala, subulana maka akan kami tunjukkan kepada mereka. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Baik Bapak dan saudaraku sekalian, ini diawali dari mujahadah atau bersungguh-sungguh tanpa menyerah atau pantang menyerah. Kata mujahadah ini selalu berkaitan dengan segala sesuatu yang kita usahakan sejatinya. Banyak di antara kita tatkala bicara tentang bersungguh-sungguh itu hanya berpikir tentang dunia. Sungguh-sungguh sering sekali disamakan dengan kerja keras. Sejatinya tidak cukup. Mujahadah atau sungguh-sungguh itu hanya cukup dengan bekerja. Ada pepatah Arab yang menyatakan manjada wajada. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang giat maka akan dapat. Barang siapa yang bekerja keras maka dia akan mendapatkan hasil. Mujahadah tidak hanya sampai cukup bekerja ternyata. Dan tidak hanya cukup bekerja keras kalau dalam konsep agama, tetapi harus kerja cerdas. Karena banyak orang yang bekerja keras, mohon maaf, hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak cerdas. Coba saja kalau dalam masalah dunia lah gitu. Orang yang mengerjakan pertanian dengan alat manual itu pasti akan lama selesainya dibanding dengan orang yang menggunakan traktor atau teknologi. Kata Pak Agus, orang yang nyunggu atau ngamplas menggunakan tangan, kosek pasti akan lama. Maka cerdas menggunakanlah mesin, maka akan cepat. Nah ini salah satu di antara yang kita ini biasanya terkurung dengan satu pemikiran bahwa mujahadah itu kerja keras. Ternyata tidak cukup kerja keras itu.
Harus kerja cerdas. Jadi kita harus kerja cerdas. Para ustaz mengerjakan sumur, digejeruk tangan. Beda enggak tatkala menggunakan mesin? Kan berbeda. Ya, efektif, efisien, dan inovatif. Itu kan saat itu begitu. Nah, hijina tercapai. Ngan sampai hatai mungkul hari keluar cai mah. Kamu menang batu. Semacam itu. Itulah disebut dengan kerja cerdas. Baik, kerjanya cerdas ini sudah kerja keras, kerja cerdas. Ternyata hasilnya nggak maksimal tadi. Sudah pakai mesin, menang batu. Ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu kerja ikhlas. Ikhlas menerima apa yang telah dijadikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahadah. Jadi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Harus ada. Kalau itu tidak ada, maka tidak disebut dengan mujahadah ternyata. Itu analogi yang mudah ya dalam kehidupan sehari-hari masalah duniawi. Sekarang bagaimana dengan kita beribadah? Sudah pasti itu. Salah satu di antaranya tatkala kita beribadah, nanya orang teh ibadah. Tapi nah hirup teh belangsak wae gitu. Umpama contoh gitu. Bapak dan saudaraku sekalian, sejatinya ibadah itu tidak ekuivalen dengan yang namanya harta. Jadi tidak. Jangan berpikir bahwa orang yang ibadahnya umpamanya mujahid keras gitu atau soson-soson sungguh-sungguh terus jadi kaya, ya tidak. Tidak. Karena memang bukan tujuannya. Jadi jangan diukur orang yang banyak ibadah terus kaya raya, ya bukan ukurannya. Salah ngukur gitu. Ukur panjang dengan ukur lebar ya pasti akan berbeda. Jadi rumusnya berbeda. Maka ingat inilah mujahadah itu di sini harus diawali dari awalnya bagaimana. Ada yang ketinggal mujahadah. Sebelum tadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, niat yang lurus. Niatnya dulu yang lurus. Itu awalnya. Maka kitab ini membicarakan kepada kita dari stepping niat, di awalnya niat. Terus kita disuruh istiqomah. Terus kita disuruh untuk fastabiqul khairat. Nah sekarang mujahadah bersungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan harus sungguh-sungguh. Pantang menyerah. Tatkala sudah kolot gitu, menghafalkan Al-Quran para saat itunya. Terus. Ya itulah dibutuhkan mujahadah. Terus menerus. Itu. Harus terus menerus. Jadi pantang menyerah itu terus menerus. Tapi ingat ulah aral subhat. Gitu. Ngapalkan yang menikah hese. Jadi bete ngapalkan. Nah semacam itu. Tatkala kita melaksanakan sholat. Kunaunnya sholatnya itu husu wae. Aya naun gitu. Maka harus cerdas. Diawali dari niat yang lurus, dari rumah saya akan melaksanakan sholat. Terus di sini sudah berniat, tapi kenapa sholat saya tidak khusyuk? Masih ingat saja kepada hal-hal yang di luar sholat. Terlebih biasanya masalahnya segala macam muncul tatkala kita sholat itu. Kenapa itu terjadi? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diperlukan mujahadah. Nanti mujahadah itu ada yang disebutnya riyadhah. Riyadhah itu adalah berlatih terus menerus. Sedikit demi sedikit kita coba melupakan. Nanti ada saatnya kita harus mempersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan cerdas itu adalah kita mencoba menghayati apa yang kita baca. Permasalahan tatkala kita itu tidak khusyuk dalam sholat karena kita tidak menghayati apa yang kita baca.
Itu yang paling pertama. Dan yang kita baca ya baca saja yang ada di bibir kita, kita nggak tahu apa yang sedang kita baca. Jadi tidak dirasapi. Maka tatkala sholat, bibirnya membaca Allahumma ba'id baini wa bainik atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Tetapi pikiran mah kemana-mana, hati mah kemana-mana. Nah ini diperlukan yang namanya mujahadah dalam berbuat kebaikan, mujahadah dalam beribadah. Dan pantang menyerah harus terus menerus. Walaupun sesulit apapun, walaupun banyak rintangannya, ini diperlukan yang namanya mujahadah. Begitu juga dengan ngaji, ini disebut dengan istiqomah yang kemarin sebelum fastabiqul khairat. Jadi dibutuhkan keistiqomahan. Pancak itu juga ada hubungannya dengan mujahadah. Lalu apalagi hubungan mujahadah? Yakin, Pak. Yakinkan bahwa kita melaksanakan suatu kebaikan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, yakinkan juga kepada kita tatkala kita meninggalkan perbuatan kebaikan, apalagi meninggalkan kewajiban, yakin bahwa kita itu pasti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjadi sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Jadi tidak sebatas hanya melaksanakan begitu saja ibadah-ibadah itu, tetapi dengan penuh kesungguh-sungguhan. Maka diperlukan sebuah persiapan. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjihad artinya sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah, beribadah kepada Allah, lanahdiyanahum subulana, maka Allah akan menunjukkan kepada kita jalan yang baik. Jadi sungguh-sungguh kita beribadah sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan jalan yang baik, akan mempermudah kita. Tatkala kita belum bisa membaca Al-Quran, terus menerus. Tatkala kita belum bisa khusyuk sholat, terus menerus kita sholat. Yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan itu. Yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kehusyuan. Yakinkan pada diri kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjadikan kita hafal. Lama pasti. Lama pasti. Karena sejatinya segala sesuatu itu butuh proses. Tidak bisa sim, salabim, abrakadabra, jadi apa, prok, prok, prok. Tidak begitu, karena ini bukan sulap, bukan sihir. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang kedua, bahwa mujahadah itu dibutuhkan keyakinan. Seperti apa yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr tadi. Dan sembahlah, wa'bud, dan sembahlah rabbaka, Rabbmu, hatta sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu al-yakin, sebuah keyakinan. Jadi terus menerus kita melakukannya, jangan patah arang. Yang selanjutnya, tadi niatnya itu jangan salah. Dan tujuannya jangan salah. Jadi kalau kita sholat terus ingin kaya, salah. Sholat itu bukan ingin kaya.
Bukan. Salat itu adalah ta'abbudnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau salatul ingin kaya. Nggak ada hubungannya. Maka jangan berharap kalau kita salat terus jadi kaya raya, tidak. Bukan, nanti salah. Salah tujuan, nggak nyampe nggak bakalan ketemu. Sebab kalau begitu nanti ukurannya tuh banyak orang yang tidak salat tapi bisa kaya. Ya kan? Ya karena memang salat itu bukan tujuan untuk kaya. Dan beribadah itu bukan untuk kaya. Kalau masalah dunia ya ukurannya dunia lagi, usahanya dunia lagi. Kalau mau kaya ya dagang, bisnis, gitu. Ulah nipu mah gitu, jangan sampai nipu antong itu berbeda. Nah selanjutnya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu selanjutnya adalah yakin tadi. Jadi mujahadah diperlukan sebuah keyakinan dalam hati kita, dalam diri kita. Di ayat selanjutnya, ayat yang lain, yaitu surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurisma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, dan sebutlah isma, nama rabbaka, Rabbmu. Wa tabattal, dan beribadahlah ilaihi kepada Rabb. Tabtila, dengan penuh ketekunan. Maka yang kedua setelah yakin, tekun. Mujahadah itu tadi tidak hanya cukup kerja keras tapi harus penuh yakin, penuh dengan ketekunan. Ini konsep mujahadah menurut Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan menurut akal manusia. Tekun itu kalau dalam bahasa kita kan continue, terus menerus gitu. Walaupun berbagai macam halangan, rintangan, hujan, panas, umpamanya ngaji kepanasannya terus gitu. Karena tekun, terus menerus kita lakukan. Yang selanjutnya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat ini sering kita baca. Nanti dicoba ditebak nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa itu? Surat Pohodei. Bukan surat Pohodei. Ada kemarin ngaji mas. Surat apa itu? Surat di dalam Al-Qur'an. Kemarin ngaji tadi blok H itu. Surat apa itu? Surat di dalam Al-Qur'an Pak Ustaz. Iya pasti. Pintar, cerdas bisa. Ini adalah surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Anu kumaha? Az-Zalzalah idajul. Lain idajul, idazul. Pakai Z. Lain idajul jilatil al-judil jalahan. Jalah beda. Pakai Z ya. Pakai Z. Idazul zilatil al-judil. Faman barang siapa ya'mal mengerjakan mithqala dzarratin seberat biji zarrah. Ada orang biji sawi, sawi teh naon? Bayem. Biji zarrah. Oh, biji zarrah. Kemarin. Ya, biji zarrah. Ya, kalau bilang aja lah, zarrah kalau kita ngatakan biji sawi, dalam penyebutan sawi, sawi tenan, sawi, sayuran sawi, sayuran sawi itu yang gimana? Sosin itu. Pernah lihat bijinya? Enggak pernah. Makanan kayak pakcoy gitu segitu. Lebih kecil sawi itu. Bijinya apa?
kecil pisan. Ya, biji sawi. Khairon, kebaikan. Yarahu, maka dia akan mendapat balasan kebaikan tersebut. Dan di ayat selanjutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan sebesar biji zarrah juga akan mendapatkan balasannya. Maka mujahadah itu diperlukan, ini adalah sebuah keyakinan tadi. Sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saja kebaikan, kejelekan juga sama. Supaya kita ini benar-benar tatkala berbuat baik itu. Tidak sembarangan gitu berbuatnya. Jadi harus sesuai dengan syarat rukunnya, dengan syariatnya, dengan ilmunya. Jadi jangan sembarangan, anu penting mah sholat weh gitu. Anu masalah diterima jangan teu manya kuma Allah gitu. Oh bukan begitu. Itu namanya tidak mujahadah. Sama saja anu penting memancul weh. Rek kapake rek kitu mah kajeun teuing tah gitu kan. Sama dengan parsa anu penting mah sok ngejeruk weh gitu. Mau enggak kira-kira ngejeruk capek tapi tidak dapat apa-apa? Nah itu yang menjadi masalah. Itu masalah dunia begitu, masalah akhirat juga harus lebih dari begitu. Maka diperlukan tadi persiapan yang begitu matang. Dari niatnya yang harus bagus, dari kerjanya yang keras terus menerus, dari cerdasnya kita memilih metode, mencari ilmunya, itu, dan dari keikhlasan. Itu juga menjadi sebuah takaran, menjadi ukuran tersendiri buat kita dalam beribadah. Nah kalau sudah begitu maka insya Allah dan diyakini bahwa itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam Al-Quranul Karim, ini belum sampai hadisnya. Selesaikan dulu konsep tentang mujahadah. Nanti biar ke sana hadisnya kita paham gitu. Apa sih yang disebut dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Tidak hanya sangat sungguh-sungguh di dalam bibir saja. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu wa a'dhama ajra. Masih Quran surat apa Pak? Muzammil ini, surat Muzammil. Dan kebaikan apa yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Ini masih bicara tentang apa yang kita lakukan itu pasti akan ada hasilnya. Jadi semakin baik kita melakukannya, semakin baik kita berproses, maka akan semakin baik hasilnya. Ingat, tidak ada hasil yang baik kalau prosesnya tidak baik. Jangan berharap hasilnya itu luar biasa kalau prosesnya biasa-biasa saja. Jadi kalau kita ingin hasilnya, pahalanya besar, maka prosesnya juga harus baik. Kalau prosesnya pelaksanaan sholatnya biasa-biasa aja, maka pahalanya ya biasa-biasa aja. Jangan minta pahala yang luar biasa. Pernah kan kita sering mendengar Rasulullah SAW, seorang Rasul, dia sholat malam sampai bengkak kakinya. Berarti kan luar biasa. Maka akan mendapatkan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan heran tatkala Rasulullah SAW meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, hari itu juga cerunceng, cash and carry. Beda dengan kita kan. Ya. Kenapa? Karena kita memang ya biasa-biasa aja. Nah, maka hasilnya biasa-biasa aja. Salat kita kan biasa-biasa aja. Bahkan mungkin di luar biasa-biasa aja. Itu salah satu di antaranya. Masih ayat selanjutnya, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, maka ini berhubungan dengan masalah besar dan kecil. Masalah baik dan buruk. Jadi kalau kita, ya mohon maaf, banyak orang mengatakan, yang penting kan ikhlasnya, bukan besarnya. Oh iya, memang betul. Tetapi kalau secara bahasa, semakin kita bisa memberikan yang besar, berarti semakin kita ikhlas. Harus begitu cara bicara ikhlasnya. Jangan bukan ikhlasnya kecil, kita nanam asal ikhlas. Puguh detik teh karena tidak ikhlas, karena masih kena ada rasa lebar. Gitu. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang bisa mampu memberi yang besar. Jadi semakin kita bisa memberikan yang besar, semakin kita berlama-lama dengan Allah, itu semakin ikhlas kita sebenarnya. Ikhlas memberikan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong kalau orang mengatakan, nah sholat mah penting mah sudah sholat selesai gitu. Ya yang dapatkan yang sholatnya selesai segitu saja. Jadi kalau kita memberikan waktu untuk bermunajat kepada Allah, untuk selalu berdekatan kepada Allah lebih lama, itu sebenarnya kita lebih ikhlas memberikan waktunya untuk berkholwat atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ikhlas juga harus kita lebih pandang secara lebih luas lagi. Jadi semakin banyak waktu yang kita berikan untuk bermunajat kepada Allah, sejatinya itu semakin ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit, sejatinya kita itu semakin kumat, semakin bakhil kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta. Semakin kita kecil memberikannya, sebenarnya kita semakin pedit. Bukan semakin ikhlas itu. Itu kalau konsep abdi. Nanti orang lain anggap begitu, ya mangga silakan. Itu mah konsep yang saya temukan. Oh ternyata ikhlas itu begitu. Jadi semakin kita memberikan yang besar, sejatinya itulah semakin ikhlas. Allahu a'lam bishawab.